Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan materi untuk bahasa Indonesia untuk kelas 11 bab 3, yaitu menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Materi ini saya ambil dari buku dari Kemendikbud, dan buat teman-teman yang ingin mendownload file PowerPoint-nya silakan. PowerPoint ini saya menggunakan PowerPoint 2019 menggunakan transisi mode, dan saya sertakan passwordnya di dalam video, jadi simak sampai akhir. Nomor 1 adalah pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek atau cerpen adalah kisah pendek atau kisah yang kurang dari 10.000 kata, yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam suatu situasi atau pada suatu ketika. Berdasarkan pengertian tersebut, cerpen akan selesai dibaca kurang dari 10 menit dan sering disebut cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Ciri lain dari cerpen yaitu bisa dilihat dari segi isi. Dari segi isi, cerpen berfokus hanya pada satu tokoh utama dengan menceritakan satu peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Bedanya sama novel, cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak. Itulah pengertian cerpen. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu: 1. Terfokus pada satu tokoh. Yang kedua, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang nomor 3, memiliki puncak masalah. Nomor 4, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Nomor 5, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Nomor 6, alur yang singkat yang membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Nomor 7, latar ceritanya terbatas. Selanjutnya masuk kepada fungsi cerpen. Fungsi cerpen secara umum terbagi 5 jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi rekreatif, yaitu untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi pembacanya. Nomor 2 adalah fungsi estetis, untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Nomor 3, fungsi moralitas, berfungsi memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca, sehingga pembaca mendapat pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Nomor 4, fungsi cerpen yaitu fungsi didaktif, yaitu untuk mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Nomor 5, fungsi religiusitas, yaitu mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Selain kelima fungsi ini, cerpen pun memiliki fungsi yang lainnya, tergantung dari maksud tujuan si penulis. Itulah beberapa fungsi cerpen. Selanjutnya kita masuk kepada struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini, kamu juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Nomor 3 adalah rangkaian peristiwa. Lalu pada bagian ini, kisah akan melanjut melalui serangkaian peristiwa satu peristiwa lainnya yang tidak terduga. Selanjutnya masih di struktur cerpen, yaitu komplikasi. Cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, dan kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mengaruhi latar waktu dan karakter. Nomor 5, resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kamu juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Nomor 6, koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga disebut dengan simpulan cerpen. Itulah beberapa struktur cerpen. Selanjutnya kita masuk kepada unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik adalah bahan penyusun karya sastra yang bersumber dari karya itu sendiri dan harus ada di dalam sebuah karya. Dalam cerpen, unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema terbagi kepada dua, satu tema pokok, dua tema tambahan. Yang selanjutnya unsurnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh terbagi pada dua, tokoh utama dan tokoh pendukung. Sedangkan penokohan terbagi kepada tiga, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh campuran. Nomor 3, unsur intrinsik adalah sudut pandang orang pertama atau akuan. Kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya masih pada struktur atau unsur intrinsik cerpen, yaitu yang keempat adalah alur.
Alur terbagi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sedangkan tahapan-tahapan alur terbagi pada 5. 1. Tahap pengenalan atau orientation. 2. Tahap kemunculan konflik atau reaching action. 3. Tahap konflik memuncak atau turning point atau klimaks. 4. Tahap konflik menurun atau anti klimaks. 5. Tahap penyelesaian atau resolusi. Nomor selanjutnya dari unsur intrinsik adalah latar. Latar terbagi 3. Pertama, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nomor selanjutnya dari unsur intrinsik adalah gaya bahasa, dan yang terakhir adalah itulah beberapa unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Yang selanjutnya terakhir adalah unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen itu ada 5. Yang pertama adalah nilai moral, 2 nilai sosial, 3 nilai budaya, 4 nilai politik, dan 5 nilai. Sekian, terima kasih.